Haleluya! Damai sejahtera diturunkan bagi kekasih-kekasih Tuhan, baik saudara-saudara yang ada di tempat yang jauh ataupun di tempat yang dekat. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan berkenan untuk memberikan nasihat-Nya lewat renungan yang berjudul Tidak Tulus Dalam Bekerja. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 25-32. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Efesus pasal 6 ayat 5 dan 6. Demikian bunyinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, si anak sulung tidak hanya memperlakukan ayahnya dengan buruk, namun sebenarnya ia juga memperlakukan dirinya sendiri sama buruknya. Ia membuat dirinya merasa tidak senang, ketika seharusnya ia bersuka cita. Memang selintas anak ini tampak seperti seorang pekerja yang baik. Ia taat kepada ayahnya, ia setia, ia bekerja keras di ladang. Tetapi apakah yang tampak dari luar ini juga sama dengan apa yang ada di dalam hatinya? Memang si anak sulung tampak seperti seorang pekerja teladan, tetapi isi hatinya sama sekali lain dari apa yang dapat dilihat orang. Ia melakukan pekerjaannya karena ia merasa harus melakukannya. Ternyata diam-diam ia berharap mendapatkan suatu perlakuan yang istimewa, yaitu sebuah pesta besar. Tidak sedikit orang-orang yang berlaku seperti si anak sulung ini. Mereka membawa keinginan rahasia di dalam hati mereka. Mereka memang melakukan pekerjaan mereka dan mengurusi keluarga mereka, tetapi jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka mempunyai keinginan-keinginan rahasia. Efesus 6 ayat 6 menyatakan bahwa kita harus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Alkitab menulis dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara-saudara, jika kita bergembira karena Allah, maka kerinduan kita akan menjadi kerinduan yang benar, yaitu kerinduan Tuhan. Jika kerinduan kita adalah untuk bergembira karena Tuhan dan menyenangkan hatinya, maka ia akan memberikan apa yang kita senangi. Tetapi jika kerinduan kita bersifat egois, maka Bapa tidak akan menjawabnya. Si anak sulung ini tidak bersuka cita di dalam pekerjaannya. Tidak ada antusiasme, tidak ada semangat. Hanya kejemuan yang ia rasakan. Ia tidak melayani dari hatinya dan juga tidak melayani dengan hatinya. Ia melakukan pekerjaannya dengan bersungut-sungut, tidak dengan sukacita. Ia tidak tahu berterima kasih kepada ayahnya. Ia merasa tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu ia menyalahkan ayahnya, membanding-bandingkan dirinya dengan si bungsu. Orang-orang yang seperti anak sulung ini juga banyak kita temukan di antara orang Kristen. Mereka rajin mengerjakan ini dan itu untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya, akan tetapi yang mereka pikirkan di dalam hati seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Terkadang di dalam pelayanan yang mereka lakukan, tersembunyi keinginan-keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Tuhan mendasarkan segala sesuatunya berdasarkan kasih, tapi mereka mendasarkannya kepada kepentingan pribadi. Saudara-saudaraku, marilah kita belajar untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan dan pelayanan kita, bahkan melalui apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Bapa Surgawi.
Janganlah kita menjadi orang yang terlihat bekerja keras dan melakukan pekerjaan Bapa, tetapi keberadaan kita sebenarnya tidak dekat dengan hati Bapa. Kedekatan dengan hati Bapa itu harus menjadi dasar untuk kita mengerjakan apapun dalam dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan di dunia kerja, juga terlebih-lebih pekerjaan-pekerjaan di dalam bidang pelayanan, di gereja, di antara umat Tuhan. Baiklah kita buang segala keinginan-keinginan rahasia yang bertentangan dengan hati Bapa. Misalkan keinginan untuk dipuji, keinginan untuk mendapatkan fasilitas, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk menjadi ternama dan dipuja-puja orang. Buanglah sifat pemberontak, sifat yang selalu tidak puas dengan apa yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan buanglah juga kebiasaan untuk bersungut-sungut, mengomel tentang ini, mengomel tentang itu, mengkritik sana sini, dan sebagainya. Ketahuilah saudara, yang Tuhan cari adalah hati seorang anak yang sangat dekat dengan bapaknya. Sehingga segala yang ia lakukan, walaupun sekelilingnya tidak menyenangkan, tapi tetap hatinya menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan ingin ada dalam diri kita masing-masing. Mari kita renungkan hal ini dan biarlah masing-masing pribadi berbicara kepada Tuhan yang sudah menasehati kita lewat renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sujud di kaki Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau sedang membersihkan hidup kami, agar pada waktu nanti Yesus datang kedua kalinya, maka kami didapati sudah bersih dan layak untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan yang permai. Pagi hari ini kami mohon Engkau mengampuni kami, karena kami banyak menyimpan keinginan-keinginan pribadi dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di bidang pekerjaan Tuhan. Juga pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan sesuai dengan profesi kami masing-masing. Seringkali ada keinginan-keinginan rahasia yang tidak Tuhan sukai, yang kami simpan terus dalam hati ini. Tapi pagi hari ini kami mempersilahkan kuasa firman dan Roh Kudus menyingkap semua yang ada di dalam hati sanubari kami. Dan kiranya Roh Kudus membersihkan hati kami dari segala keinginan-keinginan yang tidak cocok dengan hati Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, kuduskan kami dengan darah Yesus Kristus. Sehingga kami ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan senang melihat hasil pekerjaan kami, cara kami bekerja. Terima kasih Bapa di surga, seluruh hidup kami ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan, agar Tuhan pakai kami sesuai kehendak-Mu dan kami mengerjakannya dengan tulus hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keinginan pribadi yang tersembunyi dapat menjadi benih ketidaktulusan. Mari kita beraktivitas, bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing, didasari dengan kasih kepada Tuhan. Kedekatan yang begitu manis dengan Bapa Surgawi, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita menghasilkan sesuatu yang memberkati orang lain, dan yang terpenting menyenangkan hati Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.